Kami berdiri di atas firman Tuhan, sebab itulah landasan yang kuat bagi kami. Tidak ada pondasi yang kuat yang bisa menopang hidup kami, segala perjalanan langkah kami di dunia ini kalau bukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah senantiasa kami berdiri di atas firman Tuhan sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kemanapun kami pergi di dunia yang gelap ini, di sana ada firman Tuhan yang diberitakan bagi kami. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan, agar kami semua boleh mendengar isi hati-Mu, dan dengan kerendahan hati kami boleh menerimanya dengan ucapan syukur. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, shalom saudara sekalian. Ya. Baik, kita hari ini masih membicarakan tema bulanan kita, dan ini seri ketiga hari ini ya. Living in Freedom of God, ini yang bagian ketiga, hidup dalam kemerdekaan Allah. Yang ketiga, saudara, mari kita baca satu ayat firman Tuhan dulu yang terambil dari tadi sih kita baru baca ya. Kok nggak mau dia? Oke. Ya, Galatia 5 ayat 13 ya, kita baca bersama-sama. Saya sudah menuliskannya. Demikian firman Tuhan 2:3. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berhidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, hari ini kita bicara seri ketiga itu bicara tentang hambatan-hambatan di dalam hidup dalam kemerdekaan Tuhan, hambatan atau halangan kita hidup di dalam kebebasan sejati Allah. Ya, kita sudah lihat minggu lalu ya bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Ya, ciri-cirinya seperti apa kita udah belajar. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih halangan-halangan kita hidup di dalam yang namanya kemerdekaan Tuhan. Saudara, dari ayat ini, coba saudara perhatikan ayat ini. Ada dua fakta yang menarik di sana. Fakta pertama adalah bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka. Ini fakta pertama. Amin, saudara? Amin. Saudara sudah dipanggil untuk dimerdekakan. Amin ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa sejak Kristus mati di kayu salib dan engkau yang percaya kepada Kristus, maka kau mengalami yang namanya pembebasan sejati. Kau mengalami yang namanya kebebasan sejati atau kemerdekaan yang sejati dari Allah. 2000 tahun yang lalu terjadi, kuasa dosa dikalahkan, dan engkau tidak lagi terikat, engkau tidak lagi terbelenggu, dan dia patahkan kuasa maut itu, dan kita menjadi bebas di dalam Tuhan. Ini fakta pertama. Fakta kedua dari ayat ini, saudara, dan bagian ini akan menjadi renungan kita atau pembelajaran kita. Di situ dikatakan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ternyata fakta kedua adalah sekalipun kita sudah dimerdekakan, sekalipun kita sudah dibebaskan, ditebus oleh Kristus, ternyata kita masih bisa kembali hidup dalam dosa. Saudara, dulu saya berpikir sama kayak teman-teman saya berpikir juga. Dulu kami kalau waktu mau baptis, wah kita kalau sudah baptis itu nggak bisa bikin dosa lagi ya. Makanya teman saya besok dia baptis, malam ini dia mencuri yang terakhir kali. Karena memang di kampung dia terkena tukang nyolong. Lalu mamanya bilang kamu harus ikut baptis. Kalau kamu tidak ikut baptis, malu mama nih lihat kamu sama perbuatan kamu ini. Lalu dia berpikir, iya ya, ya udahlah mak, aku mau baptis mak. Sejak nanti baptis mungkin kamu nggak akan buat dosa lagi. Iya mak, saya juga nggak mau buat dosa lagi mak. Tapi besok mau baptis, dia pikir-pikir, ini mencuri terakhir kali lah. Jadi dia nyolong lagi malam itu, besok baptislah sama pendeta, termasuk saya. Gitu ya. Dulu kita berpikir begitu kan.
Oke, setelah saya baptis saya tidak bisa jatuh lagi. Siapa bilang? Alkitab mengatakan masih bisa jatuh. Cuma beda jatuhnya sekarang. Orang yang percaya Tuhan kalau jatuh nggak sampai tergeletak, kata Mazmur. Sebab ada tangan Tuhan yang akan mengangkat dia kembali. Tapi ada tetapinya. Engkau jangan sengaja. Sebab ketika engkau sengaja, saudara, maka itu ada arti di sini. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saudara, ini sesuatu peringatan yang menarik ya. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan keras menegur orang di Galatia ini. Dia rupanya melihat orang-orang Galatia waktu itu, mereka udah percaya Yesus. Mereka udah bertobat, mereka sudah ke gereja. Tetapi waktu mereka beribadah, waktu mereka sebagai orang yang dikenal sebagai orang Kristen, tapi hidup duniawi mereka nggak ada bedanya dengan orang-orang Galatia yang nggak percaya Tuhan. Karena itu Paulus bilang, jangan mempergunakan kemerdekaanmu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saudara, ada nggak orang Kristen kayak begini? Ada, ya. Mereka sudah hidup di dalam Tuhan, mereka sudah mengenal Kristus, sudah dimenangkan, tetapi mereka masih kembali kepada hidup yang lama. Maka ketika mereka masih kembali kepada hidup yang lama, hidup dosa itu, saudara, itu adalah hambatan yang terbesar. Halangan terbesar untuk kita tidak bisa menikmati kebebasan yang sejati itu. Karena itu hari ini kita akan melihat apa saja hambatan-hambatan, halangan-halangan yang bisa menghambat kita hidup dalam kebebasan Allah. Yang pertama, saudara, mari kita lihat yang pertama. Ini tadi pertanyaannya ya, apa saja hambatan atau halangan yang sering menghambat seseorang untuk hidup dalam kemerdekaan Tuhan, saudara ya. Saya menemukan paling tidak ada 6 ya. Yang pertama adalah dosa yang belum ditinggalkan. Penghambat pertama, saudara, yang membuat kita nggak bisa menikmati kebebasan sejati Allah itu adalah dosa yang belum ditinggalkan. Dosa yang belum ditinggalkan ini adalah dosa yang masih melekat pada kita. Dosa yang masih kita simpen rapi-rapi. Dosa yang masih kita anggap sebagai dosa favorit kita. Dosa ini kita simpen rapi-rapi, kita sembunyikan. Tidak ada yang tahu dosa itu. Yang lain sudah kita lepaskan, yang lain kita bereskan. Tapi yang satu ini kita sayang melepaskannya. Karena itu dosa ini terus kita simpen. Inilah yang disebut dosa yang belum ditinggalkan. Saudara, sama seperti orang yang jatuh ke dalam kubangan lumpur, tahu ya? Ini ada lumpur nih, ini lumpur hewan gitu ya, bau sekali. Tahu-tahu kamu nggak lihat jatuh ke situ. Orang yang jatuh ke dalam kubangan kubur lumpur itu, begitu keluar, biar dia kemana-mana orang tetap cium bau lumpurnya kan. Dia nggak bisa tanpa bau itu nggak bisa. Biarpun dia kemana-mana, orang tetap bisa cium. Kok bau lumpur sih, gitu ya? Karena dia belum membersihkan dirinya. Begitu dia masuk dalam kubangan lumpur, harusnya begitu dia bangkit kembali keluar dari kubangan itu, harusnya dia mandi dulu, dia cuci pakai sabun dulu, baru dia bisa harum kembali, kan begitu? Nah, dosa yang belum ditinggalkan itu seperti itu. Kemana-mana, saudara. Dosa itu selalu ada pada kita. Karena itu di sini kita diminta harus lahir baru, harus bertobat sungguh-sungguh, sehingga kita bukan sekedar pindah agama, sekedar bukan ikut ke gereja saja, tapi ada satu transformasi hidup dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar sudah meninggalkan dosa. Saudara, ada satu ayat yang menarik, itu dari Yohanes 8 ayat 34. Ya, coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, saya rasa minggu lalu kita udah belajar soal ini. Salah satu ciri orang yang hidup dalam kemerdekaan Allah, dia tidak lagi menjadi hamba dosa. Dia tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ini minggu lalu kita udah belajar.
Tapi hari ini kita belajar bahwa di sini dikatakan seorang yang berbuat dosa dan masih berbuat dosa, atau masih menyimpan dosa favoritnya, ya, atau masih belum meninggalkan satu dosa yang dia senengin, maka dia masih hamba terhadap dosa itu. Saudara bayangkan saja, kita nggak bisa bebas seutuhnya, saudara ya. Yang namanya dosa itu, ya kita nggak mampu gitu ya melepaskan diri, kecuali butuh anugerah Tuhan bisa membebaskan kita. Saudara, ini bicara tentang kebebasan hati manusia kok. Apakah kita punya kebebasan hati manusia atau free will kita ini mau taat sama Tuhan atau mau taat sama iblis, saudara? Contohnya ini kisah terjadi di dalam Taman Getsemani, Taman Eden, suka lupa. Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan mereka, Tuhan kasih kebebasan kepada Adam dan Hawa, tapi kebebasan yang Tuhan berikan kebebasan yang terbatas. Makanya Tuhan bilang, boleh kau makan semua pohon di taman ini. Kebebasan ya. Tuhan kasih kebebasan. Boleh kau makan semua pohon yang ada di sini. Tapi kebebasan yang terbatas. Tetapi pohon yang di tengah tentang kehidupan pengetahuan yang baik dan benar, ini tidak boleh kau makan. Terbatas kan? Boleh, tapi ada satu yang nggak boleh. Itu namanya kebebasan yang terbatas. Kalau begitu, maka aku akan menggunakan kehendak bebasku untuk siapa? Artinya ada pilihan. Pilihan itu ada di tangan kita. Saya mau pilih taat sama Tuhan kepada kehendak yang kebebasan yang terbatas yang Tuhan berikan, atau kepada kebebasan yang iblis tawarkan, kebebasan melakukan apa saja tanpa batas. Yang mana? Jadi ada dua oknum yang menawarkan kebebasan waktu itu kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan jangan salah, saudara. Setiap hari kita mengalami penawaran yang sama. Setiap hari kau diperhadapkan pilihan ini. Apakah kau taat sama Tuhan atau kau akan taat sama iblis? Tuhan menawarkan kebebasan yang terbatas, tapi iblis menawarkan kebebasan yang tak terbatas. Kau boleh melakukan apa saja. Ending dari kisah itu kita semua tahu kan? Adam dan Hawa ternyata mereka memilih kebebasan yang ditawarkan oleh iblis. Mereka menggunakan kebebasan mereka untuk taat kepada iblis, dan mereka menerima kebebasan, kemerdekaan yang ditawarkan oleh iblis. Saudara, kita setiap hari menghadapi hal ini, saudara. Satu sisi, Tuhan menawarkan engkau kebebasan sejati, tetapi terbatas. Sisi yang lain, iblis setiap hari datang kepadamu, menawarkan juga kebebasan, tapi kebebasan yang tanpa batas. Dan yang tanpa batas ini, ujung-ujungnya kau akan terikat dengan dosa. Tapi kebebasan sejati yang dari Allah, itu akan membebaskan engkau dari dosa. Yang mana kita pilih? Sulit ya. Hidup ini, ada yang dibilang hidup ini pilihan. Begitu bangun pagi, langsung kita memilih. Ibu-ibu begitu bangun, kira-kira yang pikiran pertamanya apa? Saya masak apa ya hari ini? Di kulkas ada ayam, tapi juga ada daging sapi, ada juga daging babi. Kira-kira anakku mau yang mana ya? Tiap hari, saudara. Itu baru ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya begitu bangun, apa yang dia pikirkan? Saya mulai kerja apa hari ini? Bos kasih saya kemarin ada ini, ada ini, ada ini. Saya mau mulai dari mana? Tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Karena itu sebagai orang Kristen, saudara, kau pilih apa? Kau pilih Tuhan atau kau pilih dunia ini? Atau iblis yang kau pilihkan? Dan ini yang menarik, saudara. Bahwa selama kita belum meninggalkan salah satu dosa kita yang kita simpan dengan baik, maka kita belum bisa menikmati kebebasan sejati yang Allah tawarkan.
Sebagian orang Kristen sudah diselamatkan, ditebus gitu ya. Tetapi mereka masih membiarkan diri mereka terikat dengan beberapa dosa tertentu. Misalnya kedagingan gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kepahitan hati, kebencian, kebohongan, kesombongan, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni orang, masih curang di dalam bisnis. Saudara, ini semua adalah hambatan pertama yang membuat engkau tidak menikmati kebebasan sejati Tuhan. Ya, kebebasan sejati itu dihalangi oleh dosa-dosa favorit kita yang tidak rela kita tinggalkan. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah, hambatan kedua adalah ketidaktahuan kita akan Allah dan kebenaran firman-Nya, saudara. Ketika engkau tidak mengenal Tuhan, ketika engkau tidak mengetahui tentang firman Tuhan, engkau tidak mengerti tentang firman Tuhan, itu celaka, saudara. Ya, ibu-ibu waktu ke pasar pernah nggak ditipu soal harga sama pedagang? Pernah? Pernah ya? Saya pernah. Waktu itu kami mau masak apa saya lupa. Yang jelas saya mau pergi beli cabai merah yang gede itu, saudara. Di Bogor saya pernah tanya, itu sekitar 50.000 sekilo. Lalu saya pergi ke pasar sini, saya tanya di satu tempat, dia bilang 70. Aduh, mahal banget ya. Terus saya pergi ke satu tempat lagi, 60. Waduh, saya bilang Bogor masih murah ya. Berapa? 60. Ya udah saya beli sekilo aja deh. Saya beli sekilo. Dan itu saya jalan-jalan ke tengah pasar itu lagi, saya mau beli yang lain. Saya mau beli apa ya, saya lupa ya. Mau beli sayur yang lain. Begitu saya mampir di satu ibu sama anaknya jual, loh ada cabai merah itu di situ. Saya iseng nanya, Bu, berapa cabai merahnya? 40.000, Pak. Dalam hati saya mau kembalikan ke situ lagi, udah nggak enak gitu ya. Rasanya aduh gitu ya. Tapi kita bisa ditipu kan? Kenapa ibu-ibu bisa ditipu di pasar? Kenapa kita bisa ditipu oleh pedagang? Karena kita tidak mengerti soal harga barang di pasar. Betul nggak? Tapi ibu-ibu yang kita punya, ibu-ibu ini hebat. Satu kali ke pasar langsung ingat semua harga kan. Jadi kalau datang lagi sekian, wah kemarin begini gitu kan. Berarti itu orang yang ngerti. Tapi coba aja kita nggak ngerti, kita gampang ditipu, saudara. Nah sama, kalau kita nggak pernah mengenal Tuhan, kita tidak pernah mengerti firman-Nya, kau akan gampang disesatkan, kau akan gampang ditipu oleh iblis. Nggak mudah menjalani hidup ini kalau kita nggak mengenal Tuhan. Nggak mudah menjalani kehidupan kita kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Hosea berkata, ini ada satu ayat mengatakan begini. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Zaman Hosea, saudara, zaman Nabi ini, ya orang-orang Israel gampang sekali terjebak di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Khususnya kepada dua, yaitu Baal dan Aserah. Gampang sekali mereka menyembah dua dewa ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah dan mereka tidak belajar firman Allah. Yang kedua, mereka gampang sekali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Berkali-kali zaman hakim-hakim, umat itu melakukan yang jahat lagi di mata Tuhan. Terus umat itu melakukan yang jahat lagi di mata Tuhan. Berkali-kali. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Dan akhirnya mereka binasa. Karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Saudara, jangan sampai kita ini binasa karena kita nggak mengenal firman Tuhan. Kau ditipu, kau disesatkan, kau dibinasakan dunia ini karena kau tidak mengenal firman. Kau tidak mengenal Allah yang kau sembah. Untuk apa kita datang gereja? Untuk apa kita membaca firman kalau kita nggak mengenal Dia? Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan. Satu ayat lagi lebih menarik lagi, saudara, dari Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi waktu kita mengerti kebenaran, memahami firman Tuhan, makin lama makin dalam, itu akan berfungsi memerdekakan kita, membebaskan kita.
Banyak orang yang ngerokok, yang kecanduan merokok, akhir-akhir ini akhirnya melepaskan rokoknya. Kenapa? Karena dia membaca rokok bisa menyebabkan kanker. Ada banyak orang dibolongin lehernya, ngomong suaranya keluar dari sini, napasnya dari sini, itu gara-gara rokok. Baru-baru ini ada keluarga semu di Kalimantan meninggal. Ipar sih ya, ipar jauh lah. Wah, rokoknya nggak habis-habis. Tengah malam dia bangun, kata semu, dia ngerokok. 2 hari lalu dia dikubur. Saya lihat dia di rumah sakit dibolongin sini. Tapi menarik, ada orang yang dulu perokok, dia akhirnya meninggalkan rokok. Kenapa? Karena dia membaca akibat dari merokok itu. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Kita bisa dibebaskan, ya, orang itu dibebaskan dari rokok karena dia membaca kebenaran tentang rokok. Kita juga dibebaskan dari dosa, dari segala ikatan dan belenggu yang ada di dunia ini karena kita membaca, mengerti firman Tuhan. Kebenaran firman itu membebaskan kita. Ya, kebenaran rokok memberitahu orang yang merokok bahwa rokok bisa memperpendek usia dan bisa menyebabkan kanker. Mereka yang sadar membaca kebenaran itu, mereka tinggalkan rokok. Mereka yang membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mereka akan dibebaskan dari dosa. Sebab dengan kebenaran firman Tuhan itu akan membuat mereka sadar untuk tidak melakukan dosa lagi. Mazmur pernah bilang begini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salah satu fungsi kebenaran Tuhan, Dia menerangi jalan kita itu seperti pelita, ya, yang menerangi jalan kita, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Tanpa pelita, tanpa terang, kau berjalan dalam kegelapan dunia ini. Tapi dengan firman Tuhan yang seperti pelita, itu menerangi perjalanan imanmu di dunia ini. Tapi kalau kau tidak mengerti firman Tuhan, kau seperti berjalan dalam kegelapan. Dulu saya pernah cerita kisah lucu teman saya. Jadi zaman dulu saya nggak tahu ya, ke puncak itu agak, karena subuh mereka berangkat jadi agak gelap-gelap gitu ya. Zaman dulu nggak terlalu, karena agak di puncak sekali. Terus kabut, zaman itu kabut luar biasa. Jadi temennya lihat, oh ada orang di depan, dia ikutin mobil itu terus, kemana dia pergi, oh dia ikutin terus. Akhirnya mobil itu berhenti. Waktu mobil itu berhenti, kok nggak jalan-jalan, dia klakson, tet. Mobil itu tetap nggak jalan-jalan. Akhirnya waktu itu dia turun, dia mendekat, loh, mobil itu sudah di garasi dia, saudara. Rupanya dia ngikutin sampai ke garasi dia, nggak tahu karena kabut, saudara. Itu ibarat seperti perjalanan iman kita. Kalau nggak ada terang, nggak ada yang menyinari jalan kita bisa sembarang kemana saja. Tahu-tahu sudah di garasi orang, saudara. Berjalan dalam kegelapan, gampang tersesat, sering terhantuk batu. Ada penghalang yang kita tidak lihat, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita berjalan dalam terang firman Tuhan, tidak gampang tersesat, tidak akan terhantuk batu atau kayu yang menghambat jalan kita, nggak bakal. Itu sebabnya kita disuruh belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen malas belajar firman Tuhan, atau juga malas dengar khotbah. Dengar khotbah juga ya sudah, masuk kanan keluar kiri gitu ya. Akibatnya mereka nggak mengenal Tuhan dengan benar, mereka tidak paham firman Tuhan dengan benar. Ya, saya bersyukur ada beberapa orang di antara jemaat kita mulai tertarik belajar firman Tuhan. Ada kerinduan, ada rasa lapar, ada rasa haus. Puji Tuhan, Tuhan mungkin mulai menjamah hatimu gitu ya. Tapi banyak orang Kristen tidak mau belajar firman Tuhan. Dia lebih hafal trending topik tentang di dalam media sosial daripada firman Tuhan gitu ya. Ini trending topiknya apa nih hari ini? Wah, tentang penangkapan wakil menteri tenaga kerja gitu ya. Waduh, kita seneng gitu. Banyak orang seneng kok dia ditangkap gitu. Kenapa? Sebelumnya dia marah-marahin perusahaan gitu ya.
Pasti perusahaan yang pernah dimarah-marahin sama dia tepuk tangan sekarang gitu. Hati saya kadang memalukan juga ya, saya sedih lihatnya itu satu sisi. Karena namanya nama Kristen banget, saudara. Immanuel. Dia kan, sama alama Alkitab. Waduh. Itu bukti orang tersesat. Dia kalau ngerti firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, nggak gampang tersesat, saudara. Ya, akibatnya masalah itu datang, kita nggak punya pegangan, kita nggak punya solusi firman, nggak ada. Kita minta nasihat orang, minta nasihat manusia biasa, kita minta solusi dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita minta solusi dari mereka. Padahal kita bisa temukan dalam firman Tuhan. Karena itu belajarlah firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Semalam saya ngomong dengan anak-anak muda. Kita akan ada satu program untuk study tour ke Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Salemba. Dulu saya pernah belajar study tour ke bukan study tour lah, belajar tentang sejarah lahirnya Alkitab, tercetaknya Alkitab di dunia pertama kali. Itu waktu saya di Semarang. Itu kisah yang luar biasa. Sejak itu saya rasa, aduh, berharga sekali Alkitab bisa ada sampai hari ini. Ya, Tuhan pelihara firman-Nya. Ya, berpuluh-puluh kali, ratusan kali orang mau binasakan Alkitab di muka bumi ini. Tidak pernah terjadi. Maksudnya tidak pernah benar-benar binasa. Bahkan ada orang yang dengan berani menulis buku. Saya akan menulis buku, dalam satu masa Alkitab akan hilang karena buku saya. Alkitab sampai hari ini tetap laku, tapi buku dia sudah lama tenggelam. Itu luar biasa. Kalau kita bisa belajar begitu, oh ya, kita akan menghargai firman Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga adalah ketidaktaatan kepada Roh Kudus. Salah satu penghalang engkau tidak bisa menikmati kebebasan sejati Allah adalah ketidaktaatanmu kepada pimpinan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus ada satu oknum dari Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Waktu Allah Bapa, dia mengutus Allah Anak ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Lalu Allah Anak mati di kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagi saya dan saudara. Lalu waktu Allah Anak naik ke surga, dia utus Allah Roh Kudus supaya memfollow up kita yang sudah percaya, sehingga kita bisa sampai bertemu Bapa di surga. Dialah Allah Roh Kudus. Dan olehnya kita harus taat atas pimpinannya. Dan Roh Kudus ini, saudara, fungsi dan pekerjaannya tidak hanya itu saja. Ya, dia tidak hanya memimpin kita tiap hari, tetapi dia juga memerdekakan kita. 2 Korintus mengatakan begini, 2 Korintus 3 ayat 17 berkata begini, Allah itu adalah roh, di mana ada Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus itu penuntun kita menuju kemerdekaan. Ya, Roh Kudus itu seperti Google Map, saudara. Tadi saya jemput Oma di salah satu gedung pertemuan ya tadi Oma ya. Dia bilang Jalan Malaka. Waduh, saya nggak tahu di mana Jalan Malaka. Saya bilang kasih aja alamatnya, nanti kami jemput. Ya, akhirnya kami klik Google Map. Oh, udah sayanya ketemu gitu ya. Kita sampai kepada destinasi atau tujuan itu karena ada Google Map. Nah, Roh Kudus itu seperti Google Map yang menuntun kita. Dia menuntun kita sampai ke nanti kepada destinasi terakhir hidup kita, saudara. Terminal akhir hidupmu di mana? Ke neraka atau ke surga? Destinasi akhir hidupmu kemana? Binasa di neraka atau hidup kekal di surga? Kalau engkau taat pada pimpinan Roh Kudus, dia akan terus memfollow up engkau, maka dia akan menuntun hidupmu kepada sampai destinasi akhirnya, yaitu di mana? Di surga bersama Tuhan.
Tapi seseorang pengendara menolak memakai Google Map. Saya masih ingat kalau kita jalan di Jakarta zaman dulu, kira-kira tahun 2002, 2003 dulu, waktu awal-awal itu. Aduh, 4-5 kali kita tanya alamat baru kita sampai, saudara. Kadang lebih dari itu. Belum tambah macetnya. Tapi kalau kita menolak pakai Google Map hari ini, saudara, kita bisa tersesat. Gampang sekali tersesat. Gampang sekali kita terhilang dari tujuan kita. Tidak ada yang menuntun kita, tidak ada yang membawa kita sampai ke tujuan. Ya. Tapi sebaliknya orang yang mengandalkan Roh Kudus, ia akan gampang sekali pergi ke tujuan di mana Tuhan berkati. Saudara ingat Raja Saul. Raja Saul awalnya diurapi sama Tuhan. Raja Saul awalnya dia memiliki yang namanya Roh Allah. Roh Allah menyertai dia. Ini awal yang bagus. Walaupun Raja Saul itu bukan produknya Tuhan. Ini produknya orang Israel yang minta raja sama Tuhan. Padahal Tuhan belum mau kasih raja. Tapi umat Israel sudah nggak mau lagi dipimpin sama hakim. Kami minta raja Tuhan. Ya sudahlah, Tuhan kasih, Samuel juga mau, oke lah. Nah Tuhan urapi dia, Tuhan juga kasih rohnya kepada dia. Awal yang baik. Tapi dalam perjalanan hidup Raja Saul melakukan sesuatu yang terbalik dari panggilannya. Ini jelas dalam Bible study kita berapa tahun yang lalu. Raja Saul melakukan sesuatu yang terbalik dalam panggilannya. Akhirnya apa? Tuhan menolak kerajaannya, Tuhan menolak Saul, dan yang paling mengerikan yang ketiga, Roh Tuhan undur daripada Saul. Kalau Roh Kudus itu udah pergi dari hidup kita, mengerikan saudara. Setelah itu dia hidup dalam apa? Dia hidup dalam kebencian, dia hidup dalam iri hati, dia hidup dalam roh pembunuh. Dia sampai dia ingin bunuh Daud berkali-kali. Dia haus darah. Dia benci sekali sama Daud. Kenapa dia bisa begitu? Karena Roh Allah sudah meninggalkan dia. Maka jangan heran orang di luar sana gampang sekali bunuh orang, gampang sekali pukul orang, gampang sekali hancurkan hidup orang. Kenapa? Karena dia nggak ada roh Allah tidak ada pada dia. Orang Kristen yang ada Roh Kudus, ya dia harus bisa mengendalikan dirinya karena ada Roh Tuhan. Saudara jangan main-main dengan Roh Kudus. Salah satu penghambat engkau tidak bisa menikmati kebebasan sejati, yaitu ketidaktaatanmu kepada Roh Kudus. Ketika kita tidak taat sama dia jadi vakum. Walaupun beda di kasusnya dengan Saul. Kalau di perjanjian lama, Roh Kudus bisa meninggalkan. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus tinggal permanen dalam hidup kita. Tapi kita bisa membuat dia tidak aktif. Sampai akhirnya kita bisa bawa dia ke tempat yang kotor, yang najis. Akhirnya kita mendukakan hati daripada Roh Kudus. Ya, dia memimpin kita setiap hari. Kita mesti taat sama dia. Ini hambatan ketiga. Ya, orang tidak bisa menikmati kebebasan sejati dari Allah, yaitu ketika engkau tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yang keempat adalah akar pahit atau kepahitan. Ini adalah salah satu hambatan seseorang mengalami namanya kebebasan sejati yang dari Tuhan. Saudara, akar pahit itu apa? Atau kepahitan hati itu apa? Itu bisa berupa kesedihan yang berkepanjangan gitu ya. Bisa perasaan dendam, perasaan amarah yang membara gitu ya. Ya bisa juga rasa kehilangan kepercayaan terhadap orang lain dan lain-lain sebagainya. Itu rasa pahit. Sehingga nggak bisa maju, kita nggak bisa bertumbuh. Sikap kita akan mandek di situ, saudara. Kita nggak bisa maju-maju gitu, nggak bisa bertumbuh. Mungkin penyebab rasa pahit itu macam-macam juga. Ya bisa pengalaman hidup misalnya yang menyakitkan, bisa trauma masa lalu misalnya ya, kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kehilangan orang yang kita cintai. Itu bisa memberi rasa pahit dalam hati kita. Atau kekecewaan. Kita dikritik, kita ditolak, kita dijatuhkan gitu ya. Kita sengaja dijahatin gitu ya. Kekecewaan itu bisa jadi kepahitan.
Ketidakadilan orang terhadap kita. Orang gak adil sama kita. Kita direndahkan, dilecehkan. Saudara, semua ini menyebabkan kau bisa rasa pahit. Nah, ketika kau memelihara rasa pahit ini, saudara, kau terus hidup dalam rasa pahit, kau gak bisa menikmati kebebasan Tuhan yang sejati. Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita membiarkan kepahitan itu ada di hati kita, atau perasaan negatif itu terus menggarap kita, itu bisa menimbulkan kerusuhan ternyata. Dan juga bisa berdampak negatif bagi banyak orang. Ya, kalau orang pahit dalam hidupnya, saudara, aduh, kita dekat-dekat aja rasanya mengerikan gitu ya. Orang yang menyimpan ini, saudara, dia tidak bebas. Dia terus terbelenggu, dia terus terikat di situ. Bagaimana kau bisa bebas? Hatimu pahit. Kepahitan itu seperti diumpamakan seperti belenggu rohani, ya kan? Yang membuat hatimu tidak bebas, tidak merdeka. Orang yang menyimpan dendam bertahun-tahun tidak merasa damai hidupnya. Ya, kepahitan membuat orang Kristen seperti hidup dalam penjara batin. Tahu penjara batin? Ada orang fisiknya ditaruh di penjara beneran. Tapi kalau hatinya sudah dimerdekakan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Walaupun dia di balik jeruji besi, dia tetap bisa kayak orang merdeka, sudah perasaan dia. Tapi ada orang tidak ada di dalam penjara, fisiknya bebas kemana-mana, tapi karena dia ada kepahitan, dia seperti dalam penjara batin. Saudara pilih yang mana? Pilih di dalam penjara, fisikmu, tapi hatimu damai sejahtera dan sukacita. Atau di luar penjara, tapi hatimu, aduh, tidak nyaman luar biasa, pahit melulu. Saudara pilih yang pertama atau yang kedua? Lebih baik pilih jangan di penjara, juga hatinya juga damai sejahtera, kan itu lebih baik gitu ya. Tidak harus salah satu dari dua itu. Kepahitan membuat kita seperti dalam penjara batin. Saya mau kasih tahu, ilustrasinya seperti ini. Orang yang menyimpan kepahitan itu seperti orang yang minum racun. Tahu ya minum racun ya? Orang yang minum racun mau bunuh diri, tapi orang yang minum racun ini dia mau orang lain yang mati. Nangkep maksudnya? Seseorang yang mau minum racun tapi dia berharap orang lain yang mati. Kepahitan itu seperti itu. Sebenarnya racunnya ada di kita, tapi karena kepahitan ini kita ingin orang itu yang mati, saudara. Ya. Ada orang juga yang sudah bertahun-tahun gak damai dengan saudaranya gitu ya, gara-gara warisan gitu ya. Akhirnya apa? Ya mereka seperti orang yang gak bisa ketemu satu sama lain. Itu sebabnya ini disebut sebagai hambatan keempat dari orang yang menikmati kebebasan sejati dari Allah. Ya, itu pula sebabnya ya Tuhan mengajarkan kita tentang mengampuni atau pengampunan, mengajarkan kita memaafkan, melupakan gitu ya, mengajarkan tentang kita merelakan sesuatu gitu ya, waspada terhadap perasaan negatif kita. Kita diajar jangan biarkan perasaan negatif itu menguasai kita gitu ya. Kita terus mengembangkan sikap yang positif, jaga hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, supaya kita tidak terjebak di dalam kepahitan. Sebab ketika kau terjebak dengan kepahitan, engkau tidak bisa lagi hidup dalam kemerdekaan Allah yang sejati. Yang kelima, salah satu yang kelima daripada hambatan kita menikmati kemerdekaan sejati adalah rasa bersalah. Karena apa? Karena dituduh, didakwa sama iblis. Alkitab menyebutkan bahwa iblis itu pendakwah. Saya bawa kita baca ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. Wahyu 12 ayat 10. 2, 3. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita
dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, iblis itu tukang dakwah, bukan dakwah memberitakan ajaran agama loh ya. Ini harus dibedain ya. Mendakwah apa ya? Sama ya itu ya. Dakwah. Oh, kalau yang pakai H itu apa? Memberitakan ya. Yaitu memberitakan. Kalau mendakwa yang tidak pakai H itu menuduh, menghakimi. Seperti menghakimi, menuduh gitu. Dari sini harus dibedain ya. Jadi iblis itu tukang dakwah kita, tukang tuduh kepada kita, tukang menghakimi kita, saudara. Banyak orang percaya gitu ya, nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh imannya. Kenapa? Karena didakwa terus sama iblis. Nah, kamu dulu begini kan? Nah, dosa kamu dulu ini kan? Dulu kamu pernah buat itu kan? Nah, kamu tetap. Akhirnya kita jadi, aduh, kita begini, kita begini, akhirnya kita nggak bisa maju. Saya kasih satu cerita. Mungkin dulu saya pernah cerita. Gembala bebek. Saudara tahu gembala bebek di Jawa? Apa namanya itu ya? Ada namanya dalam bahasa Jawa. Gembala bebek itu, ribuan banyak bebek itu. Lalu dia pakai satu tongkat yang stick yang panjang, lalu dikasih plastik di ujung. Kalau dia begini, bebeknya ribuan itu jalan. Tiap hari bawa mereka ke sawah, cari makan di sawah. Mereka cari apa makanan. Nanti sore dia bawa mereka pulang lagi. Nah, ini gembala bebek ini, saudara. Dia menggembalakan bebek tuannya. Ini bukan milik dia. Pagi dia pergi, sore bawa mereka ke kandang. Tiap hari pekerjaannya begitu. Dan bosnya sudah pernah bilang sama dia, gitu ya, bahwa kau harus jaga bebek itu baik-baik. Nah, satu ketika dia bawa bebek itu makan sepanjang hari. Waktu dia mau bawa mereka pulang, ada satu bebek yang nakal. Bebeknya nakal, nggak mau pulang. Dia panggil-panggil, dia mau nangkep, dia lari. Entah kenapa dia nakal hari itu. Emosi lah si gembala bebek, dia ambil sepotong kayu, dia lempar itu bebek, kena kepalanya bebek, langsung mati itu bebek. Melihat bebeknya mati, waduh, dia jadi ketakutan. Mati saya. Bahasa orang Bangka, matilah gua. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau bosnya tahu ini, bisa potong gaji punya nih. Karena satu bebek mati, waduh, ini saya nggak bisa ganti loh. Tapi udahlah, dia diam-diam aja, dia nggak mau kasih tahu bosnya. Dia pulang hari itu seperti biasa, kasih tahu bosnya udah beres gitu. Dia nggak ngasih tahu kalau dia lempar yang satu mati. Besok pagi, waktu dia bawa bebek itu lagi, ketemu temannya di jalan. Nah, bebek, katanya temannya ini, loh, kamu ngomong apa? Kemarin kamu lempar satu bebekmu mati kan? Rupanya ada yang lihat, saudara. Wah, langsung dia keringat dingin. Asal temannya bilang bebek gitu, langsung dia ketakutan gitu. Aduh, nggak damai sejahtera sejak hari itu. Dia pulang. Besok pagi pergi lagi, ketemu lagi temannya bebek. Tiap kali bilang dia bebek, langsung keringat dingin. Minggu hari berikutnya lagi, hari ketiga, hari keempat, asal ketemu temannya bebek, langsung dia jadi takut gitu. Nah, akhirnya dia bilang, udahlah, sampai kapan saya rasa tersiksa kayak begini. Saya harus mengakui kepada bos saya. Akhirnya dia menghadap bosnya, dia bilang, Tuan, mohon maaf, saya harus mengakui sesuatu. Apa itu? Beberapa minggu yang lalu, ada satu bebek kita nakal, dia tidak mau pulang. Saya bermaksud hanya mau menakutin dia supaya dia lari ke arah yang banyak. Tapi lemparan saya kena kepalanya, mati loh bos. Mohon maaf ya bos, saya nggak bisa ganti. Ya kalau memang harus minta ganti ya nanti tunggu saya punya uang ya saya baru ganti deh. Gaji saya juga boleh dipotong. Tapi bosnya melihat kesungguhan si kepala gembala bebek ini tadi. Ya sudah, kamu sudah jujur itu udah baik. Sudah saya maafkan, jangan ingat lagi, lupakan. Saudara, hari itu hatinya beda. Hatinya sukacita. Besok dia pergi bawa bebek-bebek tadi. Dia ketemu temannya ngomong lagi. Bebek,
Kali ini dia nggak lagi takut, dia nggak lagi rasa gemeter kayak sebelumnya. Dia bilang, nah sudah tidak ada guna kamu bilang bebek. Aku sudah diampuni sama bosku kok. Biarpun kamu bilang bebek terus sama saya, tidak ada lagi artinya. Saudara tahu apa maksudnya ini? Ini bicara tentang apa? Rasa bersalah kita itu. Kalau kita sudah bereskan, biarpun iblis berkali-kali bilang, kamu buat dosa kan dulu, masa lalu kamu ini kan dulu, itu sudah nggak pengaruh lagi. Kenapa? Dia tidak bisa dakwah kita lagi, karena Kristus sudah ampuni dosa kita. Kita sudah bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ampuni semua dosa. Masa lalu kita yang buruk itu sudah nggak ada lagi. Tuhan sudah ampuni. Walaupun iblis bilang, dulu kamu penjahat kan, dulu kamu pembunuh kan, kamu perampok kan. Itu sudah tidak ada lagi. Damai hatiku karena Tuhanku sudah ampuni. Tapi orang yang hidup di dalam rasa bersalah terus, saudara, ya saya nggak tahu ya. Dulu kita ada satu pemuda, dia cerita masa lalunya pasti nangis histeris, saudara. Asal cerita soal itu, saya bilang kenapa? Ya, asal kita belajar Bible study, menyangkut itu sedikit, mengenain dia dikit masalah itu langsung nangis, saudara. Saya berkali-kali saya bilang, kamu sudah beresin sama Tuhan kan? Sudah, tapi kenapa kamu masih bisa rasa kayak begitu? Trauma boleh ada, tapi kalau udah beres di hadapan Tuhan, trauma itu sebenarnya bisa hilang kok. Dosa apa yang Tuhan tidak bisa ampuni? Kalau Tuhan sudah ampuni itu, selesai. Walaupun iblis masih mau mendakwa kamu bilang, sudah tidak ada rasa lagi. Kenapa? Karena Tuhanku sudah ampuni dosaku. Masa laluku yang buruk itu sudah di belakang, sudah dibereskan Tuhan kok. Kita nggak lagi hidup di dalam masa lalu kita. Dosa masa lalu kita, rasa bersalah kita di masa lalu, rasa diri tidak layak, merasa diri tidak cukup baik, itu semua sudah diselesaikan dalam Kristus. Amin, saudara. Kita nggak hidup lagi di dalam masa lalu kita. Iblis boleh mendakwah kita ribuan kali, kasih tahu aja. Ya, kasih tahu aja. Tuhan sudah bereskan. Sebab Tuhan bilang begini dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau iblis mendakwa engkau, kenali dulu ini dakwanya tentang apa ini? Tentang bebek bukan? Oh iya tentang bebek. Oh bebekmu sudah selesai. Udah beres. Tapi kalau tentang bebek yang angsa, itu belum selesai. Saya potong dia kemarin. Makanya bebek potong angsa itu ada lagunya gitu kan. Itu belum selesai. Kalau gitu akui dosa itu. Supaya segera dibereskan. Dan percayalah, tidak ada lagi penghakiman terhadap dosa itu. Makanya ayat ini dikatakan, ini hambatan kelima. Saudara. Sekarang hambatan terakhir. Hambatan terakhir yang bisa membuat kita tidak bisa menikmati kebebasan sejati dalam Tuhan. Itu pengaruh tekanan arus dunia yang kita hadapi hari ini tidak mudah. Dunia ini memiliki semacam pengaruh tekanan arus, saudara. Maksudnya apa ini? Dunia ini memiliki semacam pengaruh ya atau arus yang keras yang bisa membawa engkau, menyeret engkau ke tengah supaya engkau tenggelam. Kebetulan adik saya mengerti soal yang namanya surfing. Dia temannya orang-orang bule di Bandung zaman dulu. Mereka nyari ombak yang tinggi-tinggi, saudara. Satu kali saya ke Pangandaran dulu itu berapa tahun yang lalu. Dia ajar saya di atas pasir, berdiri di atas. Itu nggak bisa-bisa. Ya udahlah, kalau kamu nggak bisa, kamu begini aja di atasnya. Yuk kita dua ambil ombak, nanti saya ajar kamu. Dia bawa kami dua ke tengah, makin ke tengah, makin ke tengah. Saya udah mulai rasa ngeri karena ombaknya makin tinggi. Dia hanya tenang aja. Saya bilang nggak apa-apa, ayo jalan terus. Makin ke tengah, makin takut rasa saya. Ngeri lihat ombaknya makin tinggi. Ya makin senang aja. Rupanya mereka yang belajar surfing itu diajarin cara menaklukkan arus. Makanya mereka gampang, mereka tahu caranya kalau ditarik sama arus laut ke tengah, mereka nggak lawan arus, mereka cari putarannya kemana, lalu mereka bisa naik ke tepi. Yang sering orang tenggelam itu, arus tarik orang ini, coba lawan arus itu kembali lewat jalan itu.
ya makin lama makin lemes ya tenggelam. Banyak orang mati di laut itu kayak begitu. Nah, dunia ini punya semacam arus kayak begitu, saudara. Arus yang bisa menarik siapapun ke tengah, yang kalau kita nggak hati-hati kita bisa tenggelam dan mati. Itu sebabnya dunia ini menawarkan kebebasan kepada manusia, kebebasan yang untuk melakukan apa saja tanpa batas. Kelihatannya bagus nih tawaran dunia ini, tapi sebenarnya ujung-ujungnya perbudakan dosa, kan begitu kan? Sekali kita terjebak, kita nggak bisa keluar. Butuh anugerah Tuhan yang besar untuk bisa bawa kita keluar. Anak muda yang terjerat oleh narkoba, gampang nggak dia keluar? Nggak gampang, saudara. Kalau bukan anugerah Tuhan yang besar, dia nggak mungkin bertobat keluar dari situ. Yohanes 2 ayat 16 berkata begini, kita baca bersama-sama, 2-3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi semua yang ada di dunia ini berasal dari dunia ini. Keinginan daging, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, pergaulan bebas, kenakalan-kenakalan remaja yang sering kita dengar gitu ya. Semua ini disebut gitu ya. Itu bukanlah kebebasan yang seperti Tuhan tawarkan, tapi jebakan. Itu seperti jerat, seperti dosa yang menjerat. Kalau masuk selesai kita. Kalau kita lihat ikan di akuarium gitu ya, begitu dia loncat keluar dari akuarium, kita pikir, oh ikan sudah menemukan kebebasan yang sejati. Betulkah? Setelah beberapa menit di lantai bolak-balik, lama-lama lemes, mati. Karena ini bukan dunia dia di dalam akuarium yang ada airnya. Jangan sampai kita ditipu sama iblis, sama pengaruh dunia ini, seolah-olah itu adalah kebebasan. Tapi kebebasan yang mematikan sebenarnya. Ini mengerikan, saudara. Kita lihat pendapat beberapa orang yang menarik ya. Ada yang namanya John Stott yang berkata begini. Kebebasan Allah bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tunduk pada sifat Allah sendiri seperti kasih, keadilan, kesucian, dan kebaikan. Jadi beda sekali ya kebebasan Allah. Sproul berkata begini, kebebasan sejati bukanlah kebebasan yang untuk melakukan apa saja yang diinginkan, tetapi kebebasan dari kuasa dosa untuk kita melakukan kehendak Allah. Jadi kita bebas, kebebasan sejati itu bukan kebebasan melakukan apa saja yang kita mau, tapi kebebasan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini menurut Sproul. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh menyadarkan kami tentang hambatan-hambatan kami hidup dalam kebebasan sejati. Tuhan sudah tebus kami. Tuhan juga sudah selamatkan kami. Tetapi kami masih bisa saja jatuh ke dalam dosa. Masih kami bisa membiarkan dosa menguasai kami. Tuhan, sadarkan kami akan hal-hal ini. Agar kami jauh dari 6 faktor ini. Agar kami tidak lagi dihambat. Kami terus berjalan dalam pertumbuhan, dalam perkembangan iman yang baik. Dan tidak lagi dihambat oleh hal-hal ini. Berkati setiap jemaat Tuhan. Kami terus menggumulkan kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan. Dan terus bergumul bagaimana mereka bisa bebas dari kebebasan yang ditawarkan oleh dunia yang menjerat ini. Enggak, kami hanya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berkati firman-Mu dan kami semua yang duduk mendengar. Tumbuhkan kami di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.